Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas model spiral ya, dari salah satu model SPLC-nya, di mana model spiral ini merupakan kombinasi dari model iteratif atau model yang berulang dan model waterfall atau model air terjun. Nah, model ini cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan skala besar, tapi target waktu dan biayanya yang tidak terlalu mengikat. Jadi sebenarnya model ini memberikan jaminan ya, jaminan kualitas sistem ya yang cukup tinggi. Nah, model ini memasangkan iteratif pada model prototype dengan kontrol dan aspek sistematis yang diambil dari model waterfall. Nah, di dalam model spiral ini dia menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus mengalami penambahan fungsi ya. Nah, karena ada iterasi di awal yang menghasilkan prototype, sedangkan iterasi akhirnya menghasilkan perangkat lunak yang sudah lengkap. Di model spiral ini bentuknya seperti ini ya. Dia ada tahapan identifikasi, tahap desain, konstruksi atau membangun, kemudian ada tahap evaluasi dan analisa risiko. Di mana tahapannya? Yang pertama adalah identifikasi, itu mengumpulkan kebutuhan bisnis dalam spiral dasarnya. Kemudian di dalam spiral berikutnya itu saat produknya matang ya. Kemudian di sini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem, kebutuhan subsistemnya, dan juga kebutuhan unitnya. Nah, di tahap identifikasi ini juga akan dipahami kebutuhan sistem dengan secara terus-menerus melakukan komunikasi dengan pelanggan ya, antara analis sistemnya dengan pelanggan. Di sini terjadi komunikasi yang intens ya, sehingga benar-benar dapat dipahami kebutuhan dari pelanggannya. Kemudian di akhir spiral nanti produknya, sehingga produknya itu siap dipasarkan ya, diidentifikasikan seperti apa. Nah, setelah tahap identifikasi, selanjutnya adalah tahap desain, di mana nanti dimulai dengan mendesain konseptualnya di spiral dasarnya, dan desain arsitekturnya seperti apa, desain logis modulnya seperti apa, kemudian desain produk fisiknya ya atau tampilannya, dan desain finalnya di dalam spiral berikutnya. Yang ketiga, tahapan selanjutnya adalah konstruksi atau membangun, di mana tahap ini adalah memproduksi produk perangkat lunak aktualnya di setiap spiralnya. Nah, di spiral dasarnya itu ada istilah POC atau Proof of Concept, di mana ini digunakan untuk memberikan pemahaman tingkat tinggi kepada calon pengguna tentang bagaimana nanti sebuah produknya bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, di spiral selanjutnya itu adalah membangun produknya. Nah, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan analisis risiko, di mana analisis risikonya di dalamnya termasuk mengidentifikasi, memperkirakan, dan memantau kelayakan teknis dan risiko manajemen seperti jadwal dan pembengkakan biaya. Jadi di sini risiko yang mungkin terjadi itu adalah dari segi batas waktu dan anggaran. Nah, berdasarkan evaluasi dari pelanggan ya, di tahap nanti ada evaluasinya, maka proses pengembangan perangkat lunaknya masuk ke dalam iterasi berikutnya, dan kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendekatan linearnya untuk mengimplementasikan umpan balik yang disarankan oleh pelanggan ya. Dari tahap evaluasi itu nanti akan ada umpan balik dari pelanggannya. Oke.
Untuk model spiral ini beberapa kelebihannya antara lain adalah perubahan tambahan atau fungsi-fungsi baru itu dapat dilakukan di tahap selanjutnya kalau ada perubahan secara tiba-tiba ya. Nah, kemudian perkiraan biayanya itu menjadi mudah ya, karena ada pembuatan prototipenya dilakukan di fragmen-fragmen kecil. Kemudian yang ketiga, pengembangan berkelanjutannya atau yang berulang itu membantu dalam manajemen risiko. Yang keempat, pengembangannya cepat dan fiturnya bisa ditambahkan secara sistematis. Dan kelima, selalu ada ruang untuk umpan balik pelanggan. Nah, model spiral ini cocok untuk proyek yang berisiko tinggi. Nanti di mana proyek itu memiliki kebutuhan bisnis yang berbeda dari waktu ke waktu. Nah, ini cocok sekali ya. Kemudian karena adanya analisis risiko, maka risiko pun berkurang ya, karena banyak jumlah analisis risikonya. Dan adapun kekurangan model spiralnya adalah modelnya mahal ya. Untuk model ini ya dikatakan mahal ya. Kemudian pengembangan spiral ini bekerja paling cocok, paling baik untuk proyek yang besar. Tapi di sini sangat dituntut keahlian dalam penilaian risikonya. Nah, risiko terbesarnya adalah proyeknya dapat terus berlanjut ya, tanpa ada batas, dan risikonya juga proyek ini tidak akan pernah selesai. Dan keempat, keberhasilan keseluruhan proyek itu nanti tergantung dari fase atau tahapan analisis risiko. Jadi kegagalan ini kegagalan karena kekurangan dalam analisis risiko, maka akan merusak keseluruhan proyek. Nah, model spiral ini tidak disarankan ya untuk proyek yang lebih kecil, karena akan menghabiskan banyak biaya. Demikian penjelasan untuk model spiralnya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum.